Ejakulasi dini. Mungkin Anda pernah dengar atau jangan-jangan pernah ngalamin sendiri. Ini tuh kondisi yang umum banget, tapi sayangnya sering ditutup-tutupi karena malu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Apa itu ejakulasi dini, kenapa bisa terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita lurusin satu hal dulu ya. Kondisi ini umum banget, jadi kalau sesekali kejadian Anda nggak sendirian. Dan itu bukan berarti ada yang salah sama Anda. Penting banget buat kita buang dulu rasa cemas itu biar kita bisa bahas topiknya dengan lebih tenang. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan terlalu cepat itu? Definisi medisnya gimana? Yuk kita bedah bareng-barang biar kita semua punya pemahaman yang sama. Definisi medisnya sih simpel. Sperma keluar lebih cepat dari yang diinginkan. Tapi kuncinya itu bukan cuma soal stopwatch loh. Yang paling penting itu dampaknya ke kepuasan, baik buat diri sendiri maupun buat pasangan. Nah, itulah yang bikin ini beda dari sekedar variasi biasa. Kalau secara klinis, memang ada patokan waktunya nih, yaitu kurang dari 1 menit setelah penetrasi dimulai. Angka ini biasanya dipakai dokter buat bantu diagnosis. Tapi ingat ya, ini bukan satu-satunya faktor. Yang jauh lebih penting adalah seberapa sering ini terjadi dan gimana dampaknya buat Anda. Nah, ini nih poin pentingnya. Kalau cuma kejadian sesekali, itu normal. Tapi kalau ini udah jadi pola yang berulang dan mulai bikin Anda atau pasangan stres, atau bahkan sampai ganggu hubungan, barulah ini dianggap sebagai masalah medis yang perlu perhatian lebih. Oke, terus apa dong penyebabnya? Ternyata jawabannya itu nggak sesimpel yang kita kira. Ini tuh soal interaksi yang kompleks banget antara pikiran dan tubuh kita. Mari kita lihat lebih dalam. Satu hal yang menarik ya, ternyata ini bukan cuma masalah buat pria yang lebih tua atau yang masih muda banget. Kondisi ini bisa dialami pria di berbagai usia dan seringnya malah terjadi di masa-masa puncak aktivitas seksual mereka. Penyebabnya itu bisa kita bagi jadi 2 kategori besar. Di satu sisi ada faktor psikologis kayak stres kerjaan, cemas soal performa, atau mungkin ada masalah dalam hubungan. Di sisi lain ada faktor fisik, misalnya masalah hormon atau peradangan. Dan seringnya dua-duanya ini saling berkaitan dan malah memperkuat satu sama lain. Ini nih contoh paling pas gimana pikiran kita bisa jadi bumerang. Jadi Anda cemas bakal performanya jelek, kecemasan itu sendiri malah bikin performanya beneran jadi jelek. Nah, pengalaman buruk itu bikin Anda jadi makin cemas lagi buat lain kali. Ini kayak lingkaran setan yang susah banget diputusin. Terus gimana cara keluarnya? Eits, jangan lupa kebiasaan kita sehari-hari juga ngaruh banget loh. Merokok, minum alkohol kebanyakan, atau bahkan karena kurangnya pengalaman, itu semua bisa memperburuk faktor fisik dan psikologis yang udah ada. Ini nunjukin betapa nyambungnya kesehatan kita secara keseluruhan. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Dan kabar baiknya, ada banyak banget cara yang bisa dicoba buat mengelola atau bahkan mencegah kondisi ini. Pendekatannya macam-macam, ada yang dari sisi fisik, ada juga yang dari sisi mental. Contohnya nih, ada latihan fisik kayak senam Kegel. Ini buat nguatin kontrol otot secara langsung. Terus ada juga konseling, ini buat ngeberesin akarnya, yaitu masalah psikologis kayak cemas atau stres. Tentu, ada juga pilihan pengobatan lain. Dan yang paling dasar, ya perubahan gaya hidup sehat. Seringkali kombinasi dari beberapa cara ini jadi yang paling efektif. Nah, buat pencegahan, kuncinya itu di langkah-langkah proaktif. Hal-hal simple kayak foreplay yang lebih lama, ngurangin rokok dan alkohol, terus pastiin tidur yang cukup dan berkualitas, itu semua bisa bikin perbedaan besar dalam menjaga kontrol dan nurunin tingkat kecemasan. Tapi gimana kalau semua cara tadi udah dicoba tapi belum berhasil juga? Kapan sih waktu yang pas buat berhenti nyoba sendiri dan mulai cari bantuan dari seorang profesional? Yuk kita bahas soal ini. Ini pertanyaan yang penting banget. Dan jujur aja, seringkali susah dijawab sendiri. Mari kita lihat, apa panduannya?
Panduannya sebenarnya simpel aja. Kalau ini udah kejadiannya sering banget dan mulai bikin stres, baik buat Anda maupun pasangan, nah itu tandanya udah waktunya ngobrol sama ahlinya. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan kalau Anda mutusin buat cari bantuan, pastikan ke spesialis yang tepat ya. Namanya androlog. Mereka ini dokter yang punya keahlian khusus di bidang kesehatan reproduksi pria. Mereka bakal bisa kasih diagnosis yang akurat dan rencana perawatan yang paling pas buat kondisi Anda. Jadi kita udah bahas tuntas ya, apa itu ejakulasi dini, apa penyebabnya, dan apa aja solusinya. Paham soal ini semua, itu langkah pertama yang paling penting. Sekarang pertanyaannya saya balikin ke Anda. Setelah tahu semua ini, kira-kira apa langkah Anda selanjutnya demi kesehatan dan kebahagiaan Anda?